Oke. Jadi saya lanjutkan lagi tadi, mohon maaf kalau terputus ya tadi. Ini kayaknya jaringannya yang agak bermasalah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, nanti misalkan ada pertanyaan seperti ini ya, misalkan sebutkan urutan-urutan dari cahaya tampak, mulai dari energi yang paling tinggi atau energi atau frekuensi paling tinggi, itu mulai dari ungu, biru, hijau, kuning, jingga merah. Kemudian dari panjang gelombang yang paling tinggi, itu dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian kalau ditanyain, manakah yang cahaya yang bagus untuk fotosintesis? Cahaya yang paling bagus untuk fotosintesis itu adalah cahaya dengan panjang gelombang yang paling besar, yaitu adalah cahaya merah. Kemudian kalau yang paling buruk mana? Yang paling buruk itu dia adalah yang ungu. Karena kenapa? Karena dia nilai dari panjang gelombangnya dia yang paling rendah kayak gitu. Oke, ini silakan ditulis dulu ya. Pertanyaannya nggak jauh-jauh dari ini kalau misalkan di tingkat kabupaten ya belum sampai menghitung nilai dari frekuensinya berapa, ngitungnya kayak gitu belum sampai. Sudah catat selesai, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Sebentar. Jadi tadi kita sudah membahas ini ya untuk gelombang elektromagnetik ini ya. Gelombang elektromagnetik ini materinya memang sangat penting sekali menurut saya. Jadi ini harus dipahami dan dihafalkan. Untuk yang ini kita akan menjelaskan sedikit aja tentang pemantulan cahaya. Ini nggak terlalu penting. Yang penting adalah cermin dan lensanya. Nanti akan kita bahas terkait lensa dan cermin. Nah, kita akan membahas hukum pemantulan cahaya. Nah, ini sudah kelihatan kan ya? Nah, mungkin ini nggak usah dicatat aja, mungkin dicatat ya poin-poin yang penting aja. Jadi di sini itu sebenarnya ada 2 jenis cahaya ya. Ada 3 jenis berkas cahaya, yaitu ada yang namanya cahayanya sejajar. Bentuknya kayak gini semuanya. Ini berkas cahaya yang sejajar. Berkas cahaya sejajar. Kemudian ada berkas cahaya yang mengumpul atau konvergen. Ini namanya berkas cahaya yang mengumpul atau konvergen. Cahaya konvergen. Ini cahaya berkas cahaya yang konvergen atau dia itu mengumpul. Sifatnya namanya konvergen. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi itu berkas cahaya yang namanya berkas cahaya yang dia itu menyebar atau divergen. Jadi ada 3 ya. Divergen. Jadi ada 3 jenis, yaitu mengumpul, kemudian sejajar, sama menyebar. Kalau sejajar itu namanya sejajar, kalau mengumpul namanya konvergen, kemudian kalau menyebar namanya divergen. Ini nggak usah dicatat nggak apa-apa, yang penting kamu memahami konsepnya dulu. Ada 3 jenis, sejajar, konvergen, sama divergen. Kemudian di sini ada 2 jenis pemantulan ya. Pemantulan itu ada yang pemantulannya teratur sama pemantulannya baur. Nah, kalau pemantulan teratur itu nanti pasti dia itu bakal memenuhi hukum Snellius. Nah, nanti hukum Snellius ini yang akan saya tekankan untuk dipahami ya. Jadi itu adalah terkait hukum pemantulan teratur. Nah, ini yang penting. Untuk yang jenis pemantulan sendiri ini yang paling penting kita pahami itu adalah
ada dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur sama pemantulan baur. Kalau teratur itu nanti terjadi karena pemantulan cahaya oleh permukaan-permukaan yang halus. Contohnya pada cermin. Pada permukaan cermin atau kemudian pada permukaan besi yang halus ya. Besi yang halus yang belum kena karat itu nanti dia akan memantulkan pemantulan cahaya secara teratur. Nah, kemudian berkas-berkas cahayanya itu akan sejajar satu sama lainnya. Kemudian kalau yang kedua itu adalah pemantulan baur. Itu terjadi karena pemantulan cahaya oleh permukaan yang kasar. Misalkan seperti kertas. Jadi dia itu bukan permukaan yang licin ya. Permukaan licin yang bisa memantulkan cahaya secara sempurna. Kayak gitu. Kemudian cahayanya itu dipantulkan menyebar ke segala arah. Jadi tidak sejajar ya. Nanti akhirnya dia itu akan menyebar dan dia itu tidak memiliki arah yang pasti kayak gitu. Makanya ini disebut dengan pemantulan baur. Nah, kalau pemantulan teratur ini, misalkan kamu memberikan cahaya yang berlebih terus dia langsung dipantulkan langsung, itu nanti akan menyebabkan silau. Sedangkan kalau pemantulan yang baur ini, dia nggak akan menyebabkan silau. Nah, umumnya pemantulan baur ini nanti berkaitan dengan konsep ketika mata kamu itu melihat. Jadi, ketika mata melihat suatu objek, itu nanti mata ini dia akan memantulkan cahaya yang datang ke dia. Kemudian cahaya yang dipantulkan oleh mata ini nanti akan mengenai benda yang akan terlihat oleh mata kamu. Misalkan kamu memperhatikan dinding ya, nanti cahayanya itu dia akan masuk ke mata kamu, kemudian dipantulkan, kemudian pantulan cahaya dari mata itu nanti dia akan mengarah ke dinding, kayak gitu. Sehingga nanti terbentuklah bayangan dinding pada matamu, kayak gitu. Ini yang paling penting untuk dipahami dulu ya. Jadi ada dua konsep pemantulan tadi, ada baur sama teratur, kemudian ada berkas cahaya itu ada yang sejajar, ada yang mengumpul atau konvergen, ada yang menyebar atau divergen, kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami dulu yang ini? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita akan mempelajari yang lebih lanjut, yaitu terkait dengan ini, hukum pemantulan. Nah, ini ada sedikit contoh ya. Ini saya memberikan sedikit contoh, yaitu ini ada yang namanya bedanya konsep pemantulan baur sama konsep pemantulan teratur. Sebentar, ini saya hapus dulu. Ini bisa dilihat ya. Ini kalau pemantulan teratur, dia bentuk kayak gini. Sedangkan kalau baur itu dia nanti nyebar. Jadi satu titik dia menyebar ke segala arah. Ada yang menyebar ke sini, nyebar ke sini, nyebar ke sini, nyebar ke sini. Sehingga dia dikatakan dia itu nanti tidak teratur, kayak gitu pemantulannya. Nah, itu ada 4 jenis, yaitu pemantulan teratur, baur, sama fotonya di situ ada juga. Nah, di sini ini ada satu hal yang paling penting. Ini yang harus saya banyak notif ya buat kamu, karena ini harus catat ya, yaitu tentang hukum pemantulan. Ini namanya adalah hukum Snellius. Ini ya, yang saya tanda ini loh. Ini namanya adalah hukum pemantulan atau hukum Snellius. Snellius. Nah, itu dia tentang pemantulan. Nah, bunyi hukumnya itu gimana? Yang pertama itu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan letak pada suatu bidang. Jadi sinar datang itu yang ini, garis normal yang ini, sinar pantul yang ini, itu dia terletak pada satu bidang. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul, atau I terima atau I sudut datang sama dengan sudut pantul terhadap garis normal ya, terhadap garis normal. Ini terhadap garis normal, bukan terhadap permukaan bidang pantulnya, kayak gitu. Oke, mungkin yang ini dulu, silakan dicatat dulu tentang hukum pemantulan ini, poin C. Poin C silakan dicatat. Dan digambar ya, ada gambarnya itu ya. Itu silakan dicatat dulu. Jadi ini penting, kenapa? Karena nanti kita terkait menggambarkan apa itu pemantulan pada objek pada cermin, itu nanti kita akan menggunakan hukum pemantulan ini, kayak gitu. Ini silakan catat dulu. Nanti akan saya berikan contoh soalnya setelah ini.
Sudah selesai, Pak. Oke, nah sekarang saya kasih contoh soal ya. Bentar. Untuk lebih mudah memahaminya ya. Jadi contoh soalnya itu sebenarnya simpel kalau untuk yang ini ya. Biasanya yang ditanyakan seperti ini. Sebentar. Jadi yang ditanyakan itu biasanya seperti ini. Misalkan nih, kita punya ya. Bentar. Saya lanjutkan di yang tadi aja, biar nanti. Nah, ini contoh pemantulan ya. Hukum pemantulan. Seperti ini. Misalkan ini ada cermin ya. Misalkan ini ada sinar datang, ini garis normal. Set, kemudian sini terpantul. Sini. Nah, biasanya ditanyakan itu misalkan diketahui, misalkan dengan kata-kata ya seperti ini. Sinar datang memiliki sudut 30 derajat terhadap terhadap bidang pantul ya, misalkan bidang pantul. Tentukan sinar terima, tentukan sinar si sudut pantul terhadap garis normal. Garis normal. Nah, kalau yang ditanyakan terhadap garis normal, karena diketahui ini garis normal ya. I itu sebelah sini, R itu juga sebelah sini. Di mana besarnya sudut I itu sama dengan besarnya sudut R. Di mana sudut apa itu? Sudut ini membentuk 90 derajat. Misalkan nih kita ketahui, berarti kalau sudut pantul sinar datangnya terhadap bidang pantul itu yang ini ya. Berarti ini 30 derajat. Berarti I itu nanti sama dengan 90 dikurangi 30 derajat. Nah, nanti berarti I-nya itu sama dengan 60 derajat. Kemudian kalau kita tanya R sama dengan I, sama dengan 60 derajat. Kayak gitu. Jadi misalkan soalnya seperti ini. Sinar datang memiliki sudut 30 derajat terhadap bidang pantul. Tentukan sudut pantul terhadap garis normal. Berarti nanti kita harus mengurangi dulu dengan 90 dengan 30 kayak gitu. Tapi kalau misalkan diketahuinya seperti ini ya, sinar datang memiliki sudut 30 derajat terhadap garis normal. Tentukan sudut pantul terhadap garis normalnya. Berarti jawabannya sama dengan 30 juga. Nah, kayak gitu. Ini untuk contoh soalnya ya, untuk lebih memahami konteks contoh soalnya saya berikan. Kayak gitu. Ini silakan ditulis. Gambarnya nggak usah. Jadi tulis kata-katanya aja. Contoh soalnya itu adalah sinar datang memiliki sudut 30 derajat terhadap bidang pantul. Tentukan sudut pantul terhadap garis normalnya. Nanti langsung yang bawah. I sama dengan R. Kemudian R sama dengan I. Kemudian I-nya itu sama dengan 90 kurangi 30 derajat. Maka I-nya sama dengan 60 derajat. Maka R-nya nanti sama dengan 60 derajat. Seperti itu. Sorry ya, terputus lagi tadi. Sorry, saya lanjutkan lagi. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana ya? Halo, halo. Sampai yang contoh soal hukum pemantulan. Oke, ini. Nanti silakan dicatat ya. Ini contohnya. Ini nanti dicatat pas nanti aja pas nanti PDF-nya saya bagikan aja ya, kayak gitu. Agar lebih mudah ya. Ntar ini kok punya saya nge-lag sekali. Sebentar ya. Bentar. Ini nge-lag. Oke, bentar ya. Ini jaringan saya yang jelek atau gimana ya? Bentar. Ya, udah lumayan kok. Oke, ini nanti dicatat nanti aja. Silahkan nanti pas saya udah bagikan ininya ya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi kita akan membahas terkait cermin. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang cermin datar. Nah,
Kalau cermin datar dia nanti bakal memantulkan sinar ya. Jadi ini contohnya di cermin datar ya. Saya gambarkan ya, cermin datarnya itu kayak gini contohnya. Ini saya gambarkan cermin datar itu kayak gini. Terus lurus. Cermin datar. Nah, sifat bayangan dari cermin datar ini kamu harus hafalkan ya. Yang pertama cermin datar itu nanti sifatnya pasti maya. Ini silakan catat ya. Jadi ini pemantulan pada cermin datar. Kemudian ada sifat-sifat bayangan pada cermin datar, ya kan? Maya maksudnya gimana? Misalkan ini orangnya di depan sini ya, depan cermin. Bayangannya pasti nanti di belakang cermin seperti ini. Terbentuk bayangannya sama di belakang cermin. Itu nanti maka karena bayangannya di belakang cermin, maka dia disebut dengan namanya sifat bayangan maya karena dia di belakang cermin yang dibentuk oleh perpanjangan perpotongan sinar-sinar pantul. Nah, sinar-sinar pantul yang mana nanti akan saya jelaskan. Kemudian bayangannya pasti akan sama besar dengan bendanya atau perbesarannya sama dengan 1. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kemudian tegak dan menghadap berlawanan arah atau terbalik terhadap bendanya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini harus catat ya, silakan dicatat untuk yang ini. Karena ini penting ya. Ya, dicatat singkat aja. Misalkan sifat bayangannya maya, kemudian sama besar, kemudian tegak dan terbalik, kemudian jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kayak gitu. Untuk yang ini silakan ditulis dulu ya. Oke. Oke, saya akan ditulis dulu ya untuk yang ini karena ini penting. Kenapa? Karena nanti biasanya ditanyain itu dia adalah sifat dari sifat-sifat bayangan dari cermin. Gitu. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin kayak gitu biasanya. Sudah catat selesai, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan terkait melukis bayangan di cermin datar. Nah, mungkin bisa saya zoom dulu. Ini bisa nggak ya di zoom? Saya zoom dulu. Bagaimana cara nge-zoom share screen? Sudah, saya cari dulu cara untuk zoom share screen. Kita akan fokus pada bagian ini sebentar. Oh, bisa. Advance. Oke. Sekarang kita akan fokus dulu untuk ke ini pembentukan bayangan pada cermin datar. Share screen saya sudah terlihat kan ya ini? Oke, share screen. Oke, kita akan fokus untuk bagaimana cara melukiskan bayangan pada cermin. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya cermin datar itu dia punya
jadi dia punya sinar-sinar. Nah, untuk menggambarkan cahaya, sebentar, untuk menggambarkan cahaya pada cermin, maksudnya menggambarkan bayangan pada cermin, kita membutuhkan minimal 2 sinar. Maksudnya gimana? Jadi ada 2 sinar khayal. Sinarnya itu nanti kita wakilkan dengan garis khayal. Garis khayalnya itu nanti dia akan membentuk yang namanya dia itu akan membentuk istilahnya dari sinar tadi dia itu akan membentuk suatu garis khayal. Nah, caranya gimana? Jadi untuk menggambarkan bayangan pada dua ini ya, pada apa itu? Menggambarkan bayangan pada dua ini, pada dua objek ini, pada satu objek. Nanti kita akan menentukan minimal 2 sinar istimewa. Nah, istilahnya ini kita membutuhkan untuk menggambarkan bayangan dibutuhkan minimal 2 sinar istimewa. Minimal 2 sinar istimewa. Nah, di sini sinar istimewanya mana? Ada 2. Yang pertama itu ini, perhatikan ya, yang saya kasih warna hijau. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dia akan dipantulkan kembali oleh cermin. Dia dipantulkan lagi, memantul lagi, dipantulkan lagi. Nah, ketika sinar tersebut kamu perpanjang ya. Perpanjangannya di sini saya kasih warna biru ya. Ketika sinarnya ini kamu perpanjang, sini. Nanti dia akan berpotongan di titik ini. Dia akan berada di titik ini, melewati titik ini. Seperti ini. Nah, kemudian ada satu sinar lagi. Sinarnya saya kasih warna hijau. Sinar datang melewati pusat dari cermin. Dia akan dipantulkan langsung menuju Snellius, di mana sudut ini terhadap cermin nanti akan sama dengan sudut ini terhadap cermin. Kayak gitu. Nah, ketika sinarnya kamu perpanjang lagi, dari sinar perpotongan titik temunya ini ya, titik temu antar 2 sinar tadi ya, sinar datang dan sinar pantulnya tadi. Misalkan sudut dari garis dari sinar pantul itu kamu perpanjang ke arah sebaliknya, kamu perpanjang ke arah sini, mau panjang, nanti dia pasti akan ketemu dengan sinar yang tadi yang sejajar dengan sumbu utama tadi dan dipantulkan tadi. Nah, dia akan bertemu di titik ini. Jadi bayangan di titik P, jadi benda di titik P itu kecil seperti ini, nanti dia akan bertemu membentuk bayangan di titik P aksen di sebelah sini, di sebelah kanan itu, kayak gitu. Yang saya tunjukkan ini. Nah, ini dia adalah proses pembentukan bayangan. Jadi dia itu nggak cuma dari 2 ini aja. Jadi untuk menggambarkan satu titik, istilahnya untuk menggambarkan satu titik P. Ini untuk menggambarkan satu titik P, itu dia dibutuhkan 2 sinar, 2 garis sinar. Nah, kalau banyak gimana? Kalau misalkan bendanya itu seukuran H, ya nanti titiknya akan sebanyak titik dari H ini. Istilahnya nanti misalkan ada 5.000 titik, maka nanti akan ada 5.000 titik, di mana untuk memantulkannya nanti minimal membutuhkan sekitar 10.000 garis khayal sinar, kayak gitu. Nah, ini dulu bisa dipahami nggak yang saya maksudkan? Bisa, Pak. Oke, ini konsep ya. Kenapa ini konsep? Nanti di cermin cekung sama cermin cembung, nanti kamu akan banyak memanfaatkan ini. Nah, mungkin untuk hari ini nanti untuk mencatatnya ini karena materinya kemarin sudah saya berikan ya. Nanti kamu silahkan mencatat waktu ini aja ya, waktu di luar jam ini saja ya. Nanti silahkan dicatat. Kalau yang perlu-perlu misalkan untuk seperti ini kata-katanya untuk menggambarkan bayangan, untuk menggambarkan satu buah titik bayangan dibutuhkan minimal 2 sinar istimewa. Ini silahkan catat ya untuk yang ini. Silakan dicatat dulu untuk yang ini karena ini penting. Kenapa? Karena ini nanti di PPT yang saya berikan itu belum ada kayak gitu. Jadi untuk melukiskan bayangan pada cermin datar itu kita minimal membutuhkan 2 sinar istimewa untuk setiap satu titik ya. Jadi kalau misalkan ada 1.000 titik, ya kita membutuhkan sekitar 2.000 seperti itu. 5.000 titik kita membutuhkan sekitar 10.000 sinar kayak gitu. 10.000 garis sinar. Nah, kayak gitu.
Oke, untuk yang ini silakan ditulis dulu aja nggak apa-apa. Nanti tolong di luar jam ini nanti silakan dari PPT yang saya berikan itu tolong dicatat ya. Ada beberapa yang perlu dicatat, nanti silakan dicatatnya di luar jam saja. Yang penting kita memahami dulu terkait konsepnya kayak gitu. Oke, Pak. Oke. Yang ini ada, ya udah nggak apa-apa ditulis saja yang ini yang untuk menggambarkan, ini dibuat catatan aja. Untuk menggambarkan satu buah titik bayangan dibutuhkan minimal 2 sinar istimewa. Itu nanti silakan catat. Yang ini kata-katanya aja yang catat. Kalau udah selesai bilang ya. Nanti akan saya tunjukkan yang selanjutnya. Sudah catat selesai, Pak. Oke, saya lanjutkan. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Nah, sebentar. Nah, sekarang kita akan pelajari terkait cermin lengkung. Ini adalah cermin lengkung. Nah, jadi dulu itu banyak digunakan itu adalah cermin-cermin cekung. Cermin datar. Jadi awalnya cermin datar itu digunakan kenapa? Karena dia itu memiliki sifat yang pertama tadi, sifat bayangannya itu dia sama seperti sifat bendanya, yaitu ukurannya sama, kemudian jarak benda, jarak bayangannya sama. Itu banyak digunakan untuk mengaca, untuk berdandan, berias seperti itu, untuk melihat pantulan dari bayangan kita sendiri itu kita banyak menggunakan cermin datar. Nah, kemudian karena tuntutan zaman ya, kemudian ada penggunaan, misalkan kita pengen melihat nih benda dari jarak jauh, tapi kita nggak harus melihatnya secara dekat, jadi kita bisa melihatnya dari jarak jauh aja. Nah, itu akhirnya muncul inovasi yaitu menggunakan namanya cermin yang melengkung kayak gitu. Nah, cermin melengkung ini awalnya digunakan oleh para ahli perbintangan atau astronom untuk teleskop-teleskop yang besar kayak gitu. Mereka mengumpulkan cahaya yang sifatnya redup. Jadi kalau tadi sifat dari cahaya tadi, sifat cahaya tadi kan ada 3. Yang pertama itu berkas cahaya sejajar. Berkas cahaya sejajar. Kemudian ada yang sifatnya itu dia mengumpulkan atau konvergen. Kemudian selanjutnya dia sifat juga menyebarkan atau divergen kayak gitu. Nah, nanti sifat konvergen dan divergen ini nanti kita akan gunakan untuk menganalisis pada cermin kayak gitu.